Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan majlis kita ini untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu tanda kita cinta Rasul, dan mudah-mudahan kita jumpa beliau di hari kiamat dalam keadaan beliau senang dan ridha terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Oleh karena itu disunnahkan kita puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sebuah puasa sunnah, puasa hari Senin. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Rasulullah SAW bersabda, "Yaumul Itsnaini yaumun wulidtu fihi." Hari Senin hari kelahiran saya, kata Rasulullah SAW. Di sini Rasul mengikatkan ibadah puasa dengan hari kelahiran. Kalau dalam bahasa konteks kita, boleh orang-orang di ulang tahun, hari ulang tahun, hari jadi, boleh berpuasa. Misal, anda jadi di hari Senin. Terus kalau anda puasa hari Senin untuk mensyukuri nikmat untuk hari jadi, ya tidak apa, boleh. Misal anda jadi di tanggal 20, misal Januari misalnya, atau 20 misal Rabi' atau 20 Safar atau apa saja tanggal-tanggal, kalau boleh kita mau berpuasa, tidak apa. Karena contoh Rasulullah saja di hari kejadiannya, hari kelahirannya Rasulullah sendiri berpuasa. Di situ ada pemahaman kalau Rasulullah puasa hari Senin, alasannya hari Senin hari kejadian beliau, hari kelahiran beliau. Yang kita sudah faham semua, puasa adalah ibadah. Kalau memang ibadah dibolehkan terkait dengan hari jadi dan hari kelahiran, apalagi yang di bawah ibadah puasa adalah maulud. Faham? Ini ada pemahaman dari sebagian ulama yang memahami dengan hadis ini yang sahih. Kalau Rasulullah mengikatkan hari kejadiannya, hari kelahirannya dengan puasa, padahal puasa itu adalah ibadah atau amal puasa adalah ibadah, apalagi kalau maulud. Dan pertemuan yang sudah lalu kita sudah bahas. Maulid itu dasarnya dan intinya dan hikmahnya memang tidak ada perintah Quran dan hadis, tapi banyak tanda-tanda mengajak umat ini, apalagi di masa ini yang cukup umat Islam khususnya menjauh diri dari sirah Rasul, menjauh diri dari Islam, menjauh diri dari akhlak. Itu yang diperlukan kita kembali. Diharapkan mudah-mudahan dengan kita mengadakan maulud, merayakan hari maulid seperti 12 Rabiul Awal atau mulai dari hari pertama Rabiul Awal sampai akhir, semuanya kita punya niat dan tujuan agar umat Islam ini kembali lagi kepada akhlak Rasul, kembali lagi mempelajari sirah Rasul, kembali lagi bangkitlah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana alhamdulillah seperti sebuah kemudahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada negara Brunei Darussalam. Mulai dari sultannya sampai rakyatnya, Masya Allah semua ikut merayakan hari maulud. Mengharapkan apa? Hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ulama menjelaskan, pasti orang-orang yang cinta Rasul dan mengikuti merayakan maulid macam ini,
termasuk orang-orang mendapatkan pahala cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada berbeza pendapat antara ulama, hari kelahirannya sudah jelas hari Senin. Tapi yang menjadi persoalan tanggalnya, tarikhnya. Ada yang bilang hari yang kedua Rabiul Awal. Ada yang bilang tanggal 9 Rabiul Awal. Ada sebagian ulama berkata 12 Rabiul Awal. Jadi sebagian banyak ulama berkata 12 Rabiul Awal. Misal saya kasih gambaran contoh. Kalau ulama 100%, ya, faham? Ulama 100%. 20% berkata 2 Rabiul Awal. 20% lagi berkata 9 Rabiul Awal. Tinggal berapa? 60% berkata 12 Rabiul Awal. Artinya sebagian banyak dari ulama berkata 12 Rabiul Awal lebih dekat dan akrab untuk menentukan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut saya tidak perlu dipersoalkan. Mau 2 Rabiul Awal, mau 9 Rabiul Awal, mau 12 Rabiul Awal, bagi kita orang cinta Rasul, menurut saya seharusnya setiap hari ada maulud. Jangan kita hanya mau mengenal Rasul, mau tahu sirah Rasul, mau cinta Rasul pas hari maulud. Begitu habis bulan Rabiul Awal sudah tidak ada maulud lagi. Jangan seperti ini. Bagaimana kita mempraktik dan membuktikan, kita menampak dalam sehari-hari kita setiap hari jadi maulud, akhlak kita, amal kita, takwa kita, di rumah tangga kita, di luar, di masjid, di luar masjid, di kantor, di dalam pekerjaan, di mana saja kita berada, selalu terbawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi akhlak dan segala aktivitas kita selalu terbawa. Itulah membuktikan macam orang seperti ini tak perlu bikin maulid, karena setiap hari dia maulud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering orang-orang yang bertanya tentang nama Rasulullah, yang saya selalu mengajar harus kita orang-orang paling tidak mengetahui sampai kaki yang ketujuh. Sekarang kalau saya bertanya nama Rasulullah SAW, ya balik Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Talib, sudah sampai sini saja. Saya tidak tahu habis itu. Ya, Muhammad ibn Abdullah, bapaknya kan Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihir, ibn Malik, ibn Nadar, ibn Mudrika, ibn Nizar, ibn Mudar, ibn Ilyas, ibn Ma'ad, ibn Adnan. 22 dari nama Rasul sampai ibn Adnan. Ibn Adnan ini keturunan daripada Nabi Ismail. Sudah disepakati oleh ulama, ada ijma' oleh ulama dari nama Nabi Muhammad sampai Adnan, betul, jelas, sahih. Lebih daripada Adnan sampai ke Nabi Adam, ada sebuah buku, saya pernah baca sebuah buku dalam sejarah membawa nama Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Jadi Masya Allah, saya punya guru Masya Allah hafal sampai Nabi Adam. Kalau kita sampai orang tua saja, bapaknya saja, Muhammad ibn Abdullah, sudah cukup. Alasannya kita tidak hafal nama. Ini kan sayang sekali, Rasulullah kita yang memang tidak diajurkan hafal nama Rasul, tidak diperintahkan harus hafal, tapi paling tidak hafal sampai ke-7 kakeknya Rasulullah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Cukup sampai di sini. Kenapa sampai di sini? Pertemuan yang lalu kita sudah cerita apa yang terjadi di Makkah. Sebelum cerita Ashabul Fil dan yang sebelumnya, kan di antara yang memiliki kekuasaan di Makkah kan Qusay. Habis di antara Nabi Ismail dan kabilah Jurhum, habis terjadi perang antara Jurhum dan Ghatafan, kembali kekuasaannya lagi kepada Qusay. Qusay begitu meninggal dunia diserahkan kepada Hashim. Habis dari Qusay diserahkan kepada Abdi Manaf. Habis Abdi Manaf diserahkan kepada Hashim. Habis Hashim diserahkan kepada Abdul Muttalib, dan disitulah kembali kekuasaan Makkah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Kita kembali kepada cerita Siti Halimah. Pertemuan yang lalu, Siti Halimah sebagaimana saya sudah jelaskan, dia naik Attan. Attan sebuah unta yang sudah tua. Namanya sudah hafal ya, Attan. Tapi pas dia datang dari kampungnya menuju ke Makkah, berjalannya perlahan-lahan. Sudah tua, barangkali belum isi miniabannya, ya, jadi perlahan-lahan lah, sudah tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga. Sampai kawan-kawan Siti Halimah menyuruh, ayo cepat, kok lama-lama, kita sudah terlambat ini, kita mau nyampe di Makkah. Disuruh tunggu dan disuruh sabar. Tapi begitu Rasulullah SAW naik dan diambil oleh Siti Halimah, dan kemudian Rasulullah SAW dengan suami Siti Halimah, kemudian anaknya Siti Halimah Al-Harith naik kepada Attan itu, terus berjalan ramai-ramai menuju kembali pulang. Dalam perjalanannya malah Attan yang tadi yang perlahan-lahan jalanannya malah jadi duluan jalan. Sambil kawan-kawan Siti Halimah, mau kemana ini kok? Ini bukan Attan yang tadi, yang baru kita pakai datang. Ya itu memang tidak ada lagi. Kok bisa? Boleh cepat jadinya begini? Wah, ini sebuah kekuasaan yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Attan saja yang namanya binatang yang sudah tua dan tidak punya tenaga menjadi kuat. Malah disuruh kawan-kawan Siti Halimah, tunggu sebentar, sabar. Kok ini duluan keburu? Barangkali dapat Attan baru katanya dari Makkah. Padahal tidak dirubah, Attannya itu aja, tidak ada lagi. Tapi ya apa yang berubah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi naik di atas Attan tersebut. Begitu mereka sampai malam hari, istrinya Siti Halimah berkata kepada suaminya, sepertinya kita sejak membawa anak yatim ini, sepertinya kita mendapatkan banyak keberkahan. Attan yang lemah sudah jadi kuat, yang kering sudah terisi susu. Di kampungnya saja yang namanya kata Siti Halimah di masa itu namanya Sanatun Syahba. Sanatun Syahba artinya tahun yang paling kering. Kelaparan, kemiskinan, lama tidak hujan dan tidak ada hasil tanam-tanaman. Paling kering. Tapi begitu terbawa Nabi Muhammad SAW ke kampung itu, mulai hijau-hijauan. Berarti tumbuh alam ini mulai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kawan-kawan Siti Halimah berkata sama orang-orang yang membawa kambing, bawa unta, cuba lihat lokasi di mana ini Siti Halimah membawa kambingnya, kok keluar dari lokasi rumah, kering-kering kurus, terus kembali sudah gemuk terisi. Coba lihat di mana dia makan. Ini semuanya keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 tahun. Coba bayangkan kalau di malam pertama saja sudah dapat banyak perubahan, apalagi 2 tahun. Habis 2 tahun kebiasaan budaya Arab, kalau sudah disusui 2 tahun dikembalikan kepada ibunya. Tapi kata Siti Halimah, saya dalam perasaan saya masih ingin ditahankan ini anak yatim, karena luar biasa berkahnya. Ya siapa yang tidak mau miskin jadi kaya? Siapa yang tidak mau? Kalau kita aja boleh saja, apalagi Siti Halimah. Begitu dia kembalikan kepada Siti Aminah, ibunya Rasul, dia menyampaikan boleh saja berbanjal lagi kontrak. Kalau boleh istilah kontrak ya, kita masih boleh pakai lagi. Ini Masya Allah luar biasa berkahnya. Tapi Siti Aminah karena kondisi dan kebudayaan di sana 2 tahun sudah selesai. Tapi Siti Halimah masih mohon terus. Mohon ini walaupun berapa bulan lagi ini Masya Allah banyak ini manfaat dan banyak guna. Akhirnya Siti Aminah diserahkan. Dapat Siti Halimah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kembali kepada kampungnya. Tapi kawan-kawannya semua masing-masing diserahkan anaknya kepada keluarganya. Hanya Siti Halimah bawa lagi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Ada riwayat 3 tahun. Terjadi sebuah peristiwa yang cukup dahsyat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya Siti Halimah Al-Harith. Ya, seperti anak-anak bermain di belakang rumah. Main, namanya anak kan main-main biasa. Di saat itu datangnya malaikat Jibril. Sebagaimana di hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini ada operasi live, operasi langsung jadi. Langsung bertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan kondisi anak-anak yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semuanya anak-anak di antara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tiba-tiba ada orang berpakaian putih, tidak ditahu sama manusia bagaimana bentuknya dan gambarannya, datang memegang Nabi Muhammad, bertahankan dan ditidurkan di atas tanah dan langsung dioperasi. Terbuka dadahnya sallallahu alaihi wasallam, diambil hatinya. Semua anak-anak melihat kondisi seperti ini semua kaget dan mereka melarikan diri masing-masing pulang ke rumah. Diambil oleh malaikat Jibril hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipersihi dengan air Zam-Zam yang dari surga. Terisi dengan yakin dan hikmah. Terisi. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang memiliki hikmah, dia akan memiliki segala kebaikan. Banyak manfaat. Oleh kerana itu Allah sengaja mengisi yakin dan hikmah. Dan di saat itu malaikat Jibril mengambil sebuah sepuku darah yang hitam. Kata malaikat Jibril, ini nasibnya syaitan. Nasibnya syaitan, sepuku darah dalam hati Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril agar syaitan pun tidak punya jalur kepada Rasul. Persih lahir batin. Itu sepuku darah itu yang ada yang tertumbul dalam hati Rasulullah itu sudah dimiliki oleh banyak semua manusia. Jadi kalau ada sifat dengki, sifat hasud, sifat benci, sifat-sifat batin yang namanya sifat yang tidak baik, itu semuanya dari sepuku darah syaitan. Nasibnya syaitan untuk menggoda manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dari nasibnya syaitan itu, menjadi manusia yang sempurna lahir dan batin sallallahu alaihi wasallam. Begitu Siti Aminah, Siti Halimah datang melihat kondisi Rasulullah berjalan, oh, ini sudah berasi habis cepat, tidak bagi kamar ICU, tidak bagi ambulan, tidak bagi hospital, langsung jadi sudah selesai, habis tugas, sudah terisi iman, hikmah dan yakin. Disitulah terlihat Siti Halimah melihat kondisi Rasulullah SAW sudah mulai ada perubahan, sepertinya orang sakit, takut. Kata suaminya, coba kita cepat, jangan-jangan yang goda tadi itu syaitan. Dia tidak tahu ini siapa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disayangi dan dicintai Allah, yang senantiasa dalam perlindungan Allah. Oleh kerana itu ada hikmahnya beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, hidup yatim dan hidup miskin, agar dia dalam selama hidupnya tidak ada kebutuhan kepada manusia, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam keyakinannya kepada Allah. Oleh kerana itu kata Rasulullah, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling takwa kepada Allah. Bagaimana beliau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah kalau tidak terisi iman dan yakin yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Siti Halimah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke ibunya. Kata ibunya, ada apa berita? Kemarin saja mau bawa ke, sekarang cepat-cepat balik lagi. Ada apa ini cerita? Kata Siti Halimah, ya ada apa, kita ada banyak ini kesibukan, banyak urusan.
Siti Halimah tidak berani menceritakan apa yang terjadi. Takut-takut mungkin besoknya anaknya jadi ada bernyakit atau ada kesakitan, nanti dia yang jadi salah. Kata Siti Aminah, jujurlah wahai Halimah. Ada apa? Kemarin saja mau dikembalikan tidak senang, malah senang dibawa balik. Sekarang mau cepat-cepat balikin lagi. Ada apa? Apa yang terjadi? Jujur saja, jangan takut. Akhirnya Siti Halimah menceritakan kepada Siti Aminah apa yang terjadi. Siti Aminah berkata kepada Siti Halimah, pasti kamu memfikirkan yang terjadi itu peristiwa adalah dari syaitan. Bukan syaitan. Ini anak saya memiliki sebuah rahasia sampai sekarang saya belum tahu. Tapi saya yakin anak ini akan memiliki keagungan dan kemuliaan yang luar biasa, kata Siti Aminah. Serahkan saja dan biarkan saja saya yang urus. Akhirnya Siti Halimah pulang. Tidak lama Siti Aminah meninggal dunia, usia Rasulullah SAW 6 tahun. Habis Siti Aminah meninggal dunia, diserahkan kepada kakeknya Rasul Abdul Muttalib. Dan kakeknya Rasul SAW paling sayang sama Rasul. Walaupun namanya anak kecil. Kakeknya Rasul Abdul Muttalib punya sebuah tempat, lokasi penduduk. Ya kalau kita istilah kita, misal kursi kerajaan atau kursi, ya pokoknya satu tempat untuk penduduk pemimpin yang sangat dihormat. Jadi tidak boleh sembarangan orang duduk di situ. Hanya Abdul Muttalib. Tapi begitu Rasulullah datang umurnya 6 tahun, 7 tahun, dia suka bermain di sebelah Al-Ka'bah, dia suka duduk. Anaknya Abdul Muttalib semua melarang, Muhammad jangan duduk di sini, sana duduk. Kata Abdul Muttalib, biarkan saja, saking senangnya dan cintaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama juga Abdul Muttalib meninggal dunia. Diserahkan kepada Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia, umur Rasulullah SAW sudah 8 tahun. Cuba bayangkan jamaah sekalian, peristiwa itu, ini semuanya Rasul masih anak. Meninggal bapaknya, belum dia lahir, kemudian ibunya dia masih 6 tahun, kemudian kakeknya. Ini semua Allah juga mengingatkan pas turunnya Al-Quran, sebagaimana dibaca oleh imam kita, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah tinggalkanmu. Selalu Allah Subhanahu ada bersamamu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dalam keadaan yatim piatu, tidak ada yang urus. Allah Subhanahu selalu ada bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat dilindungi oleh Allah sebelum menjadi Nabi. Sangat dipelihara, sangat terjaga, sangat dikawal sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib punya keluarga besar, anaknya banyak. Tapi kelebihan Nabi Muhammad SAW, kalau saat makan, kalau Rasul ikut makan, semuanya bisa boleh kenyang dan alhamdulillah masih tersisa makanan. Tapi kalau Muhammad tidak ikut makan, saking banyak anaknya Abu Talib, makanannya habis dan belum boleh kenyang dan tidak ada sedikit pun. Kata Abu Talib ini selalu kalau ada makanan, jadi yang datang duluan Muhammad ini. Selalu Abu Talib kalau sudah ada makanan, anaknya datang kumpul semua, mau makan sampai habis. Jadi kalau mau datang, tunggu. Mana Muhammad? Biar terjamin makan dah habis. Kalau udah anak Muhammad habis, dipanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh antum makan dulu, nanti baru anak-anak saya ini. Allahu akbar. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi rasul dan masih dalam usia anak ya, masih belum 10 tahun mendapatkan banyak keberkahan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Habis itu terjadi banyak peristiwa selama Rasulullah SAW bersama pamannya Abu Talib, kemudian berjalan dari Makkah ke Asyam,
untuk berusaha. Ini salah satu karena Abu Talib merasa keluarganya cukup besar, cukup banyak, dan dia termasuk orang miskin. Abu Talib beda sama kakeknya, beda sama keluarga yang sebelumnya. Oleh karena itu berusaha Abu Talib memiliki berdagang atau berusaha dari Asyam atau dari Yaman agar bisa membawa harta dan bisa untuk berinfak dan bernafkah kepada keluarganya termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut salah satu waktu, satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 15 tahun ikut bersama pamannya berangkat dari Makkah ke Asyam untuk berbisnis, berdagang, berusaha. Selama dalam perjalanan, selalu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada awan yang melindungi Rasul. Karena musim panas, apalagi di negeri Arab. Tahu ya? Kalau di negeri Arab luar biasa. Ada salah satu sunnah yang barangkali belum boleh terjadi di Brunei. Namanya salatul istisqa. Faham salatul istisqa? Salat minta hujan. Ya, karena hujan terus. Kalau Makkah Madinah itu, ya kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun belum boleh hujan. Jadi sunnah istisqa dilakukan terus. Tapi kalau di negeri sudah hujan terus, mana ada salat istisqa? Tak perlu minta hujan lagi. Ya, karena setiap hari. Malah kadang-kadang ada orang salat menolak hujan. Ya Allah, sudah habis ini, banjir ini, banyak hujan ini. Dan ini salah satu. Tapi yang saya bangga di negara Brunei, saya melihat ada sebuah sunnah. Barangkali anda belum memperhatikan, tapi ini sunnah Rasulullah, dan saya sudah berkeliling beberapa negara, termasuk di Makkah dan Madinah, tidak membuat sunnah itu. Adalah mengucapkan amin sesudah imam. Rasulullah menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Kalau amin ucapkan, imam ucapkan amin, baru makmum ikut amin. Ini sebuah sunnah yang saya lihat saja yang dilaksanakan dan diamalkan hanya di negara Brunei Darussalam. Di Makkah Madinah, imamnya waladdallin, belum waladdallin selesai sempurna sudah amin duluan. Sepertinya kubur mau masuk surga. Padahal pahala ikuti habis imam amin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang aminnya sesuai amin malaika, diampuni oleh Allah dosa lalu. Masya Allah. Oleh karena itu, saya harap tetap jaga sunnah ini, tidak mendahului imam baca amin. Begitu imam mengucapkan amin, boleh langsung ikut, dan mohon imamnya juga jangan lama-lama. Ya, karena boleh imam waladdallin, makmum nunggu-nunggu kok imam dah amin-amin ini. Ini kan dah macam ini dah boleh. Jadi persoalan macam ini, kewajiban imam harus menjaga masail seperti ini, apalagi yang terkait dengan fiqhul imam. Harus imam memahami fiqhul imam agar boleh jadi imam dan bisa memimpin jamaah. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Banyak cerita untuk menyelesaikan sirah Rasulullah. Boleh kita berkata 3 bulan, boleh 6 bulan, belum tentu habis. Tapi waktu kita singkat. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita masih lanjut kemanusiaan dan Muhammad sebelum jadi Rasul. Apa yang akan terjadi dan banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Rasul ke Asyam dan kehidupan Rasul di Makkah. Peristiwa saat menghancurkan Al-Ka'bah dan membangunkan Al-Ka'bah kembali, dan banyak hal-hal yang terjadi. Dan kemudian pernikahan Rasul dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjut sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.